miliar cukup atau 10 miliar. Nah, sebenarnya tiap orang punya kesuksesan, tolak ukurnya beda-beda, maka nilainya juga berbeda-beda untuk tiap orang, ya kan? Rumah impian tiap orang berbeda, mobil impian tiap orang juga berbeda. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak kita mencapai itu semua, teman-teman? Gimana kalau teman-teman ditanya, mungkin nggak? Mungkin aja ya. Mungkin aja, Jack Ma aja mungkin kok jadi sukses, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya setelah mungkin adalah berapa lama? Ya, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan ini semua? Nah, teman-teman, untuk mendapatkan uang tadi financial freedom ada banyak cara, ya. Cara yang pertama adalah berikutnya, Jess. Kita kerja pasti. Ya, semua orang pasti kalau mau dapat uang ya kerja gitu ya. Dapat uang dari bekerja. Tapi ada cara yang kedua, teman-teman. Kita bekerja nggak langsung mendapatkan uang, tapi dengan bekerja itu kita membangun aset atau bisnis, lalu aset atau bisnis inilah yang menghasilkan uang untuk kita. Nah, teman-teman kalau pernah nonton video di TikTok, Ibu Sri Mulyani ngomong gini, bedanya orang Indonesia dengan orang di luar negeri yang udah melek finansial gitu ya, kalau di Indonesia, orang tuh kerja keras gitu ya. Orangnya yang kerja keras untuk dapatin uang. Tapi kalau kayak di negara yang udah maju gitu ya, contohnya di Amerika, orang tuh santai-santai ya, makanya banyak bule-bule yang jalan-jalan ke Bali gitu ya, sekarang udah mulai merambah ke misalnya kayak ke Bunaken gitu ya, pokoknya jalan-jalan ke Indonesia kita lihat banyak bule-bule jalan-jalan. Kenapa sih? Karena yang bekerja bukan orangnya teman-teman, tapi mereka membuat asetnya bekerja lebih keras daripada orangnya. Siapa yang pernah nonton klipnya itu, Ibu Sri Mulyani ngomong kayak gitu ya, pada saat aku nonton itu bener banget. Ini nih yang sebenarnya harus diajarkan sama kita-kita yang ya zaman sekarang, generasi zaman sekarang yang udah melek sama financial planning. Financial planning ya, teman-teman udah sering dengar lah ya, perencanaan keuangan. Nah, teman-teman kita mau bahas yang pertama. Cara yang pertama kita kerja. Masih muda belia. Benar banget ya. Oke, cara yang pertama teman-teman kita kerja. Siapa di sini yang sekarang masih bekerja ikut orang, teman-teman, ikut company, organisasi gitu ya, sama kayak saya dulu ya. Saya juga dulu sebelum kenal sama bisnis ini saya juga kerja ya, background saya adalah psikologi dan 6 tahun jadi HRD, teman-teman, bagian personalia ya. Teman-teman, kalau kita kerja ya di perusahaan ada yang namanya gaji. Ada yang namanya kenaikan income, kenaikan gaji setiap tahun. Nah, yang udah kerja lebih dari 2 atau 3 tahun pasti ngalamin dong kenaikan income. Ada nggak sebesar 10% per tahun, teman-teman? Boleh chat ya. Ada nggak di antara kalian yang selama kerja kenaikan income-nya itu di atas 10%? Nah, kalau pengalamanku dulu nggak ada ya teman-teman ya. Aku 6 tahun kerja tapi nggak pernah tuh kenaikan income 10%. Jadi menurutku dengan kenaikan income 10% ini kayaknya, wah 2012 pernah ada tuh. Teman saya nggak naik gajinya. Nggak apa-apa nggak naik gajinya. Yang penting pahalanya sama Tuhan naik ya. Nah, teman-teman kalau kita kerja, contoh aja ya, contoh teman-teman sekarang yang punya income 5 juta. Oke. Kalau 5 juta income-nya sekarang, untuk 10 tahun lagi kalau kenaikannya 10% tiap tahun gitu ya, itu 10 tahun lagi income-nya kira-kira 13 juta. 12,97 itu kalau konsisten 10%. Nah, dari yang kita berkumpul di sini ada berapa orang nih? Ada 15 orang, cuman 1 orang yang pernah ngalamin kenaikan gaji 10%. Maunya sih naik 50%, itu berarti Ibu Vivi yang punya perusahaan kali ya, Bu ya. Karena kalau kita lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain pun teman-teman, biasanya rate HRD gitu ya, 30% itu udah oke loh kalau kita lompat jadi ke perusahaan lain gitu. Tapi kalau stay di satu perusahaan 10%, 10% itu oke banget gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang ngasih kenaikan gaji 10% tiap tahun, saran saya teman-teman kalau mau resign mikir-mikir dulu karena itu jarang loh ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang income-nya udah 40 juta, 10 tahun lagi dengan kenaikan 10% itu income-nya 100 juta. Ya, teman-teman. Jadi kira-kira tadi kan kita tanya berapa lama, ya kan? Ini cara yang pertama, teman-teman, kalau kita mau kerja. Nah, cara yang kedua, tadi kita membangun aset atau membangun bisnis. Nah, cara yang kedua ini, teman-teman,
Kita di MRT ada satu buku, di next ya Jess, ada satu buku yang kayak buku wajib gitu ya. Teman-teman boleh cari buku ini di Tokopedia ada, mau versi online PDF-nya juga ada gitu ya, bagus banget. Jadi buku ini tuh kasih kita kesimpulannya gitu ya. Teman-teman kalau mau tahu alasannya kenapa gitu ya, baca buku ini. Tapi kesimpulannya untuk berbisnis konvensional, tadi kan kita cerita cara kedua adalah dengan cara berbisnis gitu ya. Bisnis itu ada bisnis konvensional, teman-teman. Nah, di buku ini dikasih tahu, bisnis konvensional itu ternyata hasil survei loh ya, bukan kata Dinar, tapi karena kata buku ini ya, udah disurvei. Kata buku ini, bisnis konvensional itu 5 tahun pertama 80%-nya tutup. Jadi ibarat kata nih, ada 100 toko gitu ya. Teman-teman kalau di Jakarta misalnya lihat di Tanjung Duren gitu ya, di Greenfield, itu tempat makannya beda-beda terus loh. Ganti, nanti ruko yang ini kok kafe apa, nanti 2 tahun lagi udah ganti jadi kopi apa gitu-gitu ya. Kalau teman-teman di Medan itu misalnya di daerah Es Parman gitu ya, atau di daerah yang banyak makanan lagi Gajah Mada gitu. Nah itu ganti-ganti loh bisnis konvensionalnya. Kenapa? Nah teman-teman baca buku ini ya, banyak banget apa tantangannya. 5 tahun kedua, jadi kalau 5 tahun pertama dari 100 berarti sisa 20 teman-teman. Nah sisa 20, dari 20 ini 5 tahun kemudian itu 80%-nya juga tutup. Berarti sisanya hanya 4% teman-teman. Jadi dari 100 toko, 10% dalam 10 tahun itu cuma sisa 4. Tantangannya apa sih? Nah, kalau secara singkatnya ya, kata buku ini tantangannya yang pertama kurang modal. Di next ya, Jess. Kurang modal, teman-teman. Kalau bisnis konvensional, kita mau memperbesar bisnis kita, misalnya nih, kita buka satu toko. Kalau mau memperbesar profitnya dari satu toko ada batas maksimalnya, jadi harus buka toko baru. Kalau buka toko baru ya perlu modal gitu ya. Yang kedua karena kurang pengalaman. Ada orang, teman-temanku banyak ya, ada beberapa yang buka coffee shop. Tiba-tiba 1 tahun udah tutup ya. Terus ada yang 2 tahun tutup, ada yang buka tempat makan, kafe gitu-gitu ya. Cepet-cepet tutup teman-teman. Karena pada awalnya dia merasa ya udah coba deh gitu. Tapi karena kurang pengalaman untuk handle bisnis konvensional, ya tutup ya. Resikonya tinggi teman-teman, perang harga, cash flow, bayar pajak, dan urus SDM. Karyawannya nanti kalau udah pinter, tiba-tiba buka baru. Contoh ya, teman aku baru-baru ini buka salon yang lagi menjamur cewek-cewek tuh. Eyelash extension, nail art gitu ya, terus sulam-sulam semua disulam ya kan. Sulam alis, sulam bibir, sulam lesung pipi, semuanya disulam-sulam ya kan, cewek-cewek toh. Nah, itu teman-teman begitu dia ngajarin orang, ya, udah pinter orang ini buka sendiri loh. Akhirnya dia harus cari lagi orang baru, dia rekrut lagi, dia ajarin lagi, dia training lagi. Ya itu memang itulah apa istilahnya resikonya gitu ya. Sulama ku mencintaimu, bagus Jason ya. Jadi teman-teman, tantangan umumnya itu adalah support sistemnya yang harus dibikin sendiri. Nah, tadi kita ngomongin bisnis konvensional. Ada bisnis lain teman-teman ya. Jadi karena ini banyak tantangannya, orang beralih ke bisnis yang lain. Nah, berikutnya Jess, ya, jangan terlalu banyak menggoda Jess. Ayo di next. Ini adalah bisnis yang kedua, teman-teman. Bisnis franchise. Teman-teman pasti udah awam banget sama nama-nama ini. Jeko, Starbucks, KFC, McDonald. Teman-teman pernah sekarang siapa yang suka ayam goreng, chicken, KFC, McD, ya? Siapa yang anak Starbucks di sini? Tiap hari tenteng botol Starbucks, tumbler ya istilahnya ya. Siapa yang suka donat Jeko? Pernah nggak ngelihat antri kok freeze ya? Putus ya Dinarnya. Iya, di aku juga nggak Dinar ada. ya, freeze. Iya. Bilang. Oke, jadi lanjutin nih Vivi. Guys, sorry aku Mana, Vivi? lempar. Aku kamu. Udah. Kalau dia lengkap sekali namanya kalau dia. Oh, udah ya? Oke. Iya nih. Kedengeran suara aku, guys? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Oke, sip. Sorry ya. Oke, tadi aku sampai cerita, pernah nggak lihat antriannya tuh sepi? Kalau sepi pun, tapi selalu ada yang ngantri. Bener ya? Kenapa, teman-teman? Karena memang konsep franchise ini, bisnis franchise itu 90% udah terbukti sukses. Kenapa? Karena mereka punya sistem yang udah jadi.
gitu loh. Jadi kita misalnya nih kalian lihat ke McD. Kita mau makan McD di Medan, di Jakarta, di Kalimantan, dimanapun kita makan McD, rasa kentangnya sama. KFC, ayam gitu ya, pahanya sama ukurannya ya. Terus dada sama ukurannya. Kenapa? Karena itu udah sistem, teman-teman. Minyak gorengnya udah diatur, suhunya berapa menit dia harus digoreng, cara ngangkatnya gitu ya, udah ada sistemnya. Jadi udah disamain gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia udah punya sistem tadi, teman-teman, makanya dia terbukti sukses. Jadi orang tuh nggak perlu susah-susah mikirin kayak tadi. Harus butuh pengalaman, butuh ngajarin orang, ngajarin bikin sistem gitu, nggak perlu. Nah, tapi kendalanya apa? Modalnya besar, teman-teman ya. Kalau kita mau bikin punya gini ya, satu McD, satu Starbucks, wah MM-an teman-teman modalnya. Tapi memang dijamin ya 90% terbukti sukses. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas. Yang pertama, orang cari duit dengan kerja. Yang kedua, orang berbisnis. Bisnis pun ada bisnis konvensional dan ada bisnis franchise. Nah, pertanyaannya teman-teman, intinya adalah kita mau cari uang, mau dapetin uang, mau sukses tadi, itu ada kendaraannya. Ya. Yang berikutnya, pertanyaannya berarti adalah teman-teman mau ambil kendaraan yang mana? Kayak tadi kata Andi, kalau kita mau ke jalan tol harus ada mobilnya. Bener banget. Ya, kalau kita mau lewat jalan tol ke Jeruk gitu ya, nggak bisa naik motor, harus naik mobil. Nah, pertanyaannya kita mau pakai kendaraan yang mana? Oke, mau kendaraannya pakai kerja sama orang atau mau bisnis sendiri? Ini udah dibuka, Jess? Di aku belum kebuka semua. Nah, ini teman-teman. Yang sebelah kiri kira-kira siapa tuh teman-teman? Pakai helm, motornya bagus. Kira-kira siapa tuh? Ini bukan Valentino Rossi ya teman-teman. Ini Jason sebenarnya. Kita foto Jason ya. Kalando itu Kalando. Lando tuh Lando. Bukan suami saya ya. Oh, bukan juga ya. Ini Jason sebenarnya ya yang kita foto. Jadi di balik helm yang cakep ini sebenarnya ada Jason. Ya. Tapi teman-teman lihat yang sebelahnya yang naik sepeda itu Valentino Rossi. Jadi kebalik. Sebenarnya kemarin itu kita waktu lagi ketemuan sama Valentino Rossi, Jason pinjam motornya, terus Valentino Rossi pinjam sepedanya Jason. Menurut teman-teman, kalau dari Bekasi ke CP, siapa yang menang? Kiri atau kanan? Kanan dong. Iya, pasti Jason yang menang, ya kan? Karena dia bawa motor. Sehebat-hebatnya Valentino Rossi kalau dia naik sepeda tanding sama Jason, pasti Jason juga yang menang. Itulah logikanya gitu ya. Segitu pentingnya teman-teman ketepatan kita memilih kendaraan untuk menuju ke suatu tempat gitu, termasuk untuk menuju kesuksesan tadi ya. Jadi kendaraan yang tadi itu adalah mau kerja sama orang atau bisnis. Nah, teman-teman, kiri dan kanan, teman-teman pernah lihat ya si Susu ini yang tidak pakai, yang bajunya warna kulit gitu ya, warna kulit banget nih bajunya, ada gambar-gambarnya di dada sama di lengannya ya kan. Yang sebelahnya itu warna hijau ya kan. Gambar yang di tengah TB itu tahu nggak teman-teman? Bukan TBC ya, tapi toko bangunan ya, toko bangunan hidup makmur. Yang di sebelahnya adalah Mitra 10, Mitra 10. Nah, di sebelahnya itu warungnya mama saya di kampung ya. Dia buka sendiri, tutup sendiri, dia atur barang sendiri, dia nyapu sendiri, dia tulis sendiri berapa barang yang dijual, dia tulis sendiri berapa yang ngutang gitu ya. Sebelahnya adalah Indomaret. Teman-teman tahu bedanya yang kiri dan yang kanan kira-kira apa sih? Kalau malu bersuara boleh by chat ya. Nah, tadi kita bahas teman-teman ada sistem ya. Jadi yang di kiri itu orangnya nggak punya sistem, bikin sendiri teman-teman. Ya, yang di kanan itu sistemnya udah ada. Ya, sistem dan jaringan distribusi. Jadi kalau warungnya si mamaku ini mau dibuka cabang bisa nggak? Bisa aja, tapi ribet banget ya. Buka sendiri lagi, nyapu sendiri gitu ya, manggilin orang. Terus kalau mau beli dia ngasir sendiri, kasih sendiri, belanja sendiri gitu. Semuanya sendiri. Tapi kalau kita punya bisnis franchise yang kayak di kanan, teman-teman pernah lihat nggak? Yang punya Indomaret jaga kasir. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Mungkin nggak itu yang punya Indomaretnya, teman-teman? Tidak, iya ya. Kita nggak tahu tuh Indomaret sebelah punya siapa sih gitu ya. Jangan-jangan punya Indomaret kita udah lagi ya. meninggal, Kak.
Itu yang punya franchise-nya ya. Jadi teman-teman jangan ini ya, mungkin aja ya tetangga rumah kita ternyata punya Indomaret 10 gitu ya. Di MRT kita ada satu namanya Pak Agung DP Raharjo, punya Indomaret tuh 8 loh. Sorry, Alfamart dia punya. Dia punya di Tangerang, punya di Sumarekon gitu ya. Wah, keren banget gitu. Pas aku tanya-tanya, Pak Agung bayar satu Alfamart berapa gitu? Keuntungan satu Alfamart berapa? Ya, intinya terus kenapa Pak masih join bisnis Prudential? Kenapa join MRT? Ya, kan tadi aku udah ngomong kalau Alfamart gini. Intinya teman-teman, bahkan dibanding Alfamart pun Pak DP Agung Raharjo masih memilih join bisnis di MRT. Berarti ada sesuatu dong. Pak DP Agung Raharjo ini orang besar loh ya. Orang besar punya Alfamart 10 itu bukan bisnis utama, teman-teman. Itu beberapa dari bisnisnya gitu ya, banyak banget. Tambak ikan lah, terus dia juga direktur di Sumarekon gitu ya. Jadi pada saat dia join, aku pengen banget tahu kenapa sih Pak DP Agung Raharjo sampai harus jadi agent gitu loh ya, jalani bisnis Prudential juga. Oh, ternyata tetap nilai plusnya yang tadi teman-teman ya. Nah, berikutnya. Terus apa sih bisnis di MRT gitu ya? Emang kayak apa sih bisnis Prudential? Nah, teman-teman baca sistem dan jaringan distribusi. Jadi sebenarnya di MRT Group kita juga menjalankan bisnis dengan yang punya sistem dan jaringan distribusi. Kayak apa tuh Dinar? Nah, yang berikutnya Jess. Jadi teman-teman di Prudential itu bukan hanya sekedar jadi agen. Jadi agen tuh berarti teman-teman tahu, oh jadi agen jualan, ya ampun nggak banget gitu ya. Dulu juga saya berpikir kayak gitu teman-teman. Udah capek-capek kuliah, S1, psikologi gitu ya, sombong banget gitu ya, merasa psikologi udah hebat banget gitu. Ya ampun jadi agen, yang bener weh gitu ya. Udah jadi HRD, masa jadi agen gitu. Tapi itulah karena kita belum mengerti. Ingat teman-teman yang dibilang sama Uncle Jack Ma tadi ya, jangan bermental miskin, lihat dulu gitu ya. Nah, kayak apa sih distribution modelnya kalau kita di MRT? Nah, teman-teman, siapa yang mengkonsumsi merek biru ini di rumah? Ya, kalau misalnya kalian di rumah pakai yang orange, yang hijau, mohon maaf ya, saya memilihnya taruh di sini yang warna biru. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kalian beli, itu mungkin nggak kalian langsung beli ke pabrik. Beli dong satu botol Aqua kemasan 600 ml langsung ke pabrik atau kemana sih belinya? Ke Alfamart. Iya bener, ke Alfamart, ke Indomaret, ke warung gitu ya. Kalau lagi di pinggir jalan ada ibu-ibu jual Aqua gitu ya, dibeli di situ, bukan langsung ke pabrik ya teman-teman ya. Nah, warung-warung yang di dekat rumah kita itu biasanya disebut agen-agen. Mereka itu ambilnya dari depo, nggak langsung dari pabrik juga ya teman-teman ya. Nah di depo ini mereka tuh ambil dari depo utama, itu gudangnya pasti gede banget ya. Di depo utama baru mereka dapat dari pabrik. Jadi pabrik itu hanya memproduksi, teman-teman, bukan eceran, istilahnya gitu ya, bukan direct selling gitu. Nah, bisnisnya kita di Prudential juga kayak gitu, ya. Berikutnya, Jess. Jadi, menurut teman-teman lebih kaya siapa sih? Yang punya depo utama, depo atau agen-agen? Siapa yang paling banyak duitnya? Paling banyak keuntungannya dari jualan Aqua? Depo. Pabriknya. Depo utama. Pabriknya, betul. Yang paling gede pasti. Paling banyak untungnya. Ya kan? Kenapa? Nah, teman-teman kita lihat ya. Logikanya nih. Ayo. Berikutnya, Jess. Jadi, kalau misalnya ini kan pabrik, dia menghasilkan gitu ya. Dia memproduksi gitu ya. Oke, next, Jess. Nah, yang jualan siapa? Pabrik jualan nggak sih, teman-teman? Oh, sorry. Back lagi, Jess. Pabrik itu jualan nggak? Enggak. Jualan ya. Mereka jualan ke depo utama. Mereka jualan ke depo utama, guys. Depo utama jualan nggak? Jualan. Istilahnya semua ini sebenarnya penjual Aqua gitu ya. Tapi skalanya beda-beda. Ya, contoh nih, berapa galon sih yang dijual tiap bulan? Kalau agen-agen yang di sebelah rumah kita, mungkin ini kita lagi cerita Aqua galon dulu ya. Agen-agen yang sebelah rumah kita mungkin 10 tiap bulan. Kalau depo dia jual ke kios-kios gitu ya mungkin 100. Depo utama mungkin dia distribusi ke depo bisa 1000. Tapi kalau pabrik katakanlah 10.000. Nah, teman-teman, keuntungannya atau margin dari 1 galon misalnya
Kalau aku tiap minggu beli aqua galon itu harganya 19.000 ya. Mungkin keuntungan mereka 1.000, 2.000 atau 3.000 kali ya. Nah, tapi depo biasanya untungnya tuh nggak terlalu gede. Nggak terlalu jauh dari agen-agen, misalnya 1.100. Depo utama lebih gede dikit lagi, 1.200. Yang pabrik mungkin 1.300. Sorry, kenapa Jason screen-nya hilang? Share screen-nya hilang? Atau di aku aja? Jason freeze lagi ya? Ya, di aku juga nggak ada. Iya. Oh, oke. Ya udah, aku coba dari sini ya. Kalau Jason comeback, info ya. Oke. Wow, Comeback. saya ngedownload dulu. Bentar, aku Oh, balik lanjut tuh. aja ya. Udah. Oke. Oke, Jason, thank you. Oke. Jadi teman-teman, bedanya adalah kuantitasnya, gitu ya. Jadi si pabrik tadi itu kuantitasnya banyak banget, walaupun untungnya dikit, misalnya dia untungnya 100. Tapi kalau dia memproduksi 1 juta, itu tetap keuntungannya lebih banyak dibanding ibu-ibu yang di sebelah rumah kita punya warung, mungkin keuntungannya 3.000 dari 1 botol, dari 1 galon. Tapi dia hanya jual 10 biji, teman-teman, dalam waktu 1 bulan gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih si pabrik itu keuntungannya lebih banyak gitu loh ya, bukan lebih gede dari satu barang, lebih kecil dari satu barang, tapi karena kuantitasnya banyak, akhirnya si pabrik itu dapat keuntungan lebih besar. Si depo utama dibanding depo itu juga keuntungannya lebih banyak, gitu ya. Nah, sama teman-teman di Prudential kita juga seperti itu. Jadi ibarat tadi si Aqua, dia itu kan memproduksi Aqua ya. Nah, si MRT itu tidak memproduksi polis, tapi yang memproduksi polisnya adalah Prudential. Prudential itu udah bikin produk, teman-teman. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi uang saku gitu ya, ada asuransi untuk perlindungan sakit kritis, ada asuransi jiwa, terus ada asuransi kecelakaan, macam-macam produknya. Itu udah disiapin sama si Prudential. Si MRT nggak mikirin, oh produknya apa ya, kita mau bikin produk apa ya, nggak perlu pusing-pusing. Jadi kita sebagai bagian dari MRT nggak perlu musingin itu, teman-teman. Nanti kita bikin produk, kompetitor bikin ini loh, kita harus bikin yang kayak gini loh. Nggak perlu, teman-teman. Ya, sama kayak depo utama tadi, dia tuh nggak mikirin, Aqua ini airnya gimana ya, botolnya gimana ya, nggak perlu. Kemasannya gimana ya, nggak perlu. Bahkan sistemnya pun kita udah punya. Oh, ada aplikasi untuk agen ada Proofforce, aplikasi untuk nasabah ada Pulse gitu ya. Semua udah disiapin gitu loh. Oh, kalau kita mau bayar klaim gimana? Ada nggak uangnya MRT? Nggak perlu, teman-teman. Teman-teman juga nggak perlu mikirin, waduh, nasabahku mau masuk rumah sakit, berapa ya? Aku nggak punya uang nih buat bayarin. Tenang, bukan kita yang bayarin, teman-teman. Semuanya udah diatur sama Prudential. Ya, nah bedanya adalah di MRT kita hanya bertugas mendistribusi barang yang udah diciptain sama si Prudential tadi. Jadi MRT itu ibarat depo utama tadi, teman-teman ya. Depo utama itu punya banyak banget kuantitas yang dia jual. Lalu deponya tadi itu namanya kalau di tempat kita itu disebutnya AAD atau agency director. Lalu yang bertugas untuk jual ecer gitu ya, direct selling ke nasabah-nasabah itu disebut dengan agen. Nah, teman-teman hari ini yang baru join, yang baru ikut mendengarkan bisnis ini, teman-teman akan mulai menjalankan bisnis ini dari level agen. Apapun background-nya teman-teman, bisnis ini sangat adil. Teman-teman dikasih kesempatan untuk memulai dari nol, merasakan gimana sih memulai bisnis distribusi gitu ya. Teman-teman akan ikutin prosesnya, teman-teman akan diproses, diajarin gitu ya, kayak tadi kata Jack Ma. Nggak perlu pengalaman, nggak perlu tahu harganya murah atau mahal, nggak perlu tanya-tanya ini nanti gimana, ini penipuan atau gimana, tenang aja, semua udah ada sistemnya, teman-teman tinggal masuk dan nikmatin prosesnya, ikutin. Nanti teman-teman akan dibantu untuk jadi AAD, untuk jadi depo tadi. Kenapa harus jadi AAD? Karena kayak tadi teman-teman, kalau jadi pengecer Aqua dengan depo, lebih banyak untung mana? Jadi pengecer atau jadi depo? Jadi depo. Karena nanti di level AAD, betul banget. Makanya teman-teman hari ini sebenarnya kita mau kasih tahu ke teman-teman bahwa
kalau sistem bisnisnya Prudential itu bukan hanya sekedar jualan, tapi kita mau jadi depo dan mau jadi depo utama, teman-teman ya. Mau jadi punya agensi yang besar kayak MRT sekarang gitu ya. Teman-teman bisa bayangin kayak depo utama tadi itu jual Aqua, itu keuntungannya berapa setiap bulan. Nah, teman-teman, MRT itu omsetnya setiap tahun itu bisa sampai 200 M. Bahkan tahun 2019 itu omsetnya 30 M ya, hampir 300 miliar. Kebayang nggak teman-teman? Perusahaan mana yang omsetnya satu tahun 300 miliar? Ya, dulu aku kerja di satu perusahaan yang menurutku itu perusahaan gede ya teman-teman ya. Kalau disebut nama teman-teman pasti tahu, Indovision gitu ya. Omsetnya nggak nyampe loh 300 miliar. Jadi pada saat join di MRT, aku mikir, gila ini bisnis apaan ya gitu. Ternyata omsetnya itu banyak banget. Jadi kayak kesempatan ini teman-teman harus ambil karena di sini omsetnya tuh nggak main-main gitu ya, bukan omset kecil-kecilan. Tapi omset itu gede banget. Zaman corona tahun lalu kita masih 200-an miliar loh teman-teman ya. Zaman corona 2020-2021 omsetnya MRT masih 200-an miliar. Teman-teman tahu nggak usah berpikir oh mungkin 10% itu omsetnya Dinar ya, no ya, no. Itu terlalu besar. Omsetnya Dinar tahun lalu itu cuman 0, berapa persen gitu loh. Omsetnya IVV berapa? Kita tuh bukan yang wah banget gitu, tapi bisnis ini memberikan margin. Tadi kan kita ngomong margin ya, kayak jual Aqua itu marginnya berapa sih dari 1 galon gitu berapa. Nah di kita itu marginnya gede banget. Nah untuk hitungan angka-angkanya nanti teman-teman boleh diskusi dengan pengundangnya, dengan leadernya gitu ya. Karena kalau kita bahas di sini terlalu detail, nanti teman-teman terlalu banyak informasi juga. Intinya kita mau sampaikan bahwa teman-teman harus mendengarkan di sini kita punya satu peluang bisnis, bukan hanya sekedar jualan asuransi. Oke, teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa lihat yang udah jadi gitu istilahnya ya. Aku hari ini akan ngobrol dengan satu orang, namanya Trisna, ya udah join sama kita di sini. Hai Trisna. Kak Dinar, halo semuanya. Oke. Halo. Halo. Nah, teman-teman, malam ini kita akan dengar testimoni dari Trisna ya. Kenapa kita undang Trisna hari ini? Karena Trisna ini adalah pendatang baru yang luar biasa ya. Luar biasa cara joinnya, luar biasa cara kenal ke Prudential gitu ya. Jadi teman-teman akan dapatkan banyak hal baik dari testimoni Trisna ya. Oke, Trisna, thank you ya udah mau berbagi malam ini. Boleh cerita dulu ke teman-teman background-nya kamu dan kamu tinggal di mana gitu ya secara singkat. Silakan Trisna. Oh ya, perkenalkan nama saya Trisnawati. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Background-nya sarjana ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Kemarin karena memang kehidupan ekonominya susah ya, dapat beasiswa Eka Cipta Foundation kalau pernah dengar. Nah, itu sekian dari itu background saya Kak Din. Oke, Trisnawati ini di Palembang ya teman-teman, tapi Palembangnya masuk dalam lagi. Jadi bukan tinggal di kota ya teman-teman, kalau tinggal di Jakarta gitu ya, di Medan, di Tangerang, di Bekasi itu kota ya. Tapi Trisnawati ini, sorry, Tris nama tempat kamu daerahnya apa? Aku lupa, Sungai Musi, bukan. Muara Enim. Muara Enim. Teman-teman pernah dengar Muara Enim? Jadi ada bule saya tuh pernah, di situ Muara Enim tuh. Kenal soalnya di sini daerah batubara, migas terkenal kok. Kaya batubara, kaya migas. Ya, jadi Trisnawati ini bukan satu kota dengan leadernya ya teman-teman ya. Beda kota. Jadi semuanya belajar dari online ya teman-teman. Batu ginjal adakah? Ada lah, masa nggak ada batu ginjal ya Jason ya? Oke, Tris, gimana ceritanya kamu bisa kenal sama Prudential? Prudential ya, sebenarnya dulu waktu kuliah semester 3 kita ada ekonomi asuransi dan lembaga non-bank, lembaga keuangan non-bank.
Cuman pada saat itu hanya dengar aja, Kak. Ya biasa kan, mahasiswa ya, mungkin dulu saya memang fokus ke nilai. Jadi belajar itu gimana caranya biar dapat nilai bagus gitu, dapat A, how to get A. Jadi semuanya hanya apa ya, berlalu begitu aja. Jadi kenal Prudential itu memang sudah lama. Cuman jadi nasabah Prudential itu sejak 7 tahun yang lalu sama kakak apa ya, dikenalkan kakak rohani lah dulu. Nah itu sejak 7 tahun yang lalu benar-benar jadi nasabah Prudential. Oke, jadi udah 7 tahun jadi nasabah ya. Terus ceritanya jadi agen gimana, Tris? Honestly ya, jadi tahun 2021 bulan Februari itu aku sebenarnya mau tutup polis. Jadi nanya-nanya nih sama teman, ada teman kerjanya di Arab, terus aku tanya sama istrinya, ada nggak kenalan agen yang di Prudential, aku mau tutup polis nih ceritanya ya. Ini mengenai nilai tunai. Ya kan? Terus bulan 3, jadi uangnya itu yang jadi polis itu kan sudah ditutup nih. Bulan 3 uangnya udah keluar yang nilai tunainya tadi. Nah, bulan 3 teman kantor suami meninggal tanpa sakit kritis, tanpa rawat inap. Jadi selesai buka puasa, sholat gitu kan, nggak tahu puasa apa ya. Jadi intinya dia meninggal tiba-tiba gitu ya. Terus setelah meninggal, aku melihat sama apa yang terjadi ke keluarganya. Jadi istrinya berusaha jual mobil, juga motor, terus anaknya ada 3, semuanya masih sekolah, 1 malah masih umur 3 tahun, ya kan? Jadi aku mikir, wah, kalau misalnya terjadi resiko sama tulang punggung keluarga, dampaknya ke keluarga itu lumayan ya. Jadi aku melihat ibu ini, istrinya teman sekantor suami ini, dia jadi terbagi antara cari nafkah, ya kan dia tadi ibu rumah tangga biasa, cari nafkah juga perhatian ke anaknya juga berkurang. Terus singkat cerita, abangku kandung meninggal karena COVID tanggal 4 bulan 6 tahun 2021. Nah, saat itu kami tanya ya sama ipar, gimana kondisi keuangan semenjak abang meninggal gitu kan. Ya memang puji Tuhan ada sih sebenarnya tabungannya, ada aset, tapi bukan asuransi, ada deposito. Cuman itu membantulah. Tapi meskipun depositonya, ya kalau bagiku sih udah lumayan ya gitu, paling nggak ada, nggak nyampe 1 M, nggak nyampe 1 M sih sebenarnya. Cuman ini nggak cukup soalnya anaknya masih kecil, jadi harus dirubah gaya hidupnya. Tadinya anaknya sekolah di international school, harus pindah ke sekolah biasa. Tadinya anaknya bisa les, gurunya datang ke rumah, ngajarin, harus les ke tempat les. Jadi harus di-manage uangnya ini supaya bertahan gitu. Nah, jadi aku kepikiran lah dari sejak itu kan, gimana sih kalau misalnya terjadi resiko sama suamiku gitu kan. Jadi gimana dampaknya dengan kehidupan kami gitu. Jadi aku bisa, jadi ini ya, jadi aku coba jujur kepada diriku sendiri, aku menghitung berapa asetku, berapa tabunganku, depositoku. Nah, kayaknya nggak cukup deh kalau misalnya terjadi resiko besok, ini nggak cukup untuk mimpi kita selama ini gitu. Ya memang sih, ya aku percaya, aku agak gimana ya, ada sombong sedikit secara kerohanian. Ya, jadi God is provide gitu kan, Tuhan akan menyediakannya. Cuman ya kadang ya aku memang ngapain aku bisa menghitung uangku tapi tidak dengan waktuku, walaupun aku berdoa, tapi aku harus jujur bahwa memang yang namanya waktu itu nggak ada di tanganku gitu kan. Nah, jadi mulailah berpikir untuk ambil asuransi keluarga. Jadi kemarin itu niatnya jadi agen itu sebenarnya untuk menghemat premi.
Karena ada potongan kan untuk agen kan, ada komisi lumayan ya komisi ini untuk nambahin bayar premi gitu. Gitu deh. Oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh orang yang melihat langsung gimana hidup keluarga berubah gitu ya. Standar hidupnya berubah, yang darinya oke banget gitu ya, tadinya sekolah internasional anaknya, tiba-tiba pencari nafkahnya nggak ada karena anak-anak masih kecil, masih panjang gitu ya, jadi istrinya harus muter otak gitu ya, akhirnya taruh anak sekolah yang negeri gitu ya, yang biasa-biasa. Nah teman-teman, inilah sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita gitu ya, dan Trisna bisa melihat itu karena dia juga seorang ibu, punya 2 anak kecil gitu ya, jadi dia langsung kepikiran kalau terjadi sama keluarga aku gimana gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga di sini ada yang merasakan hal yang sama atau kepikiran hal yang sama untuk keluarga kalian, entah saudara kalian, mungkin anaknya masih kecil-kecil gitu ya, boleh men-sharingkan hal yang sama kayak testimoninya Trisna ya. Nah, jadi awalnya Trisna ini kebetulan Trisna ini partnerku ya teman-teman. Jadi memang awalnya Trisna ini nanya-nanya asuransi. Teman-teman tadi kalau ingat dia ini sempat kecewa dengan asuransi unit link karena nilai tunainya nggak sesuai dengan yang dia harapkan ya. Karena yang diharapkan asuransi itu adalah investasi, uangnya akan jadi banyak gitu ya. Dulunya dia punya polis kayak gitu. Jadi dulu waktu pertama kali kenal sama Trisna ini, waktu dia tanya-tanya, orangnya kritis banget ya teman-teman ya. Dia bilang, kenapa kayak gitu? Harusnya kan gini, gini, gini. Agenku bilang gini, 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 gini gitu ya. Pokoknya kritis banget lah ya. Tapi ya itulah teman-teman. Kalau udah Tuhan bilang kita berjodoh ya. Akhirnya dia mau buka polis. Terus dia bilang, aku jadi agen deh gitu ya. Dia bilang, terus aku bilang, boleh gitu ya. Karena dia tahu bahwa agen itu punya komisi gitu ya. Nggak mau rugi pokoknya Trisna ini. Akhirnya dia jadi agen teman-teman ya untuk ambil polis keluarga. Nah, Tris, awalnya kan kamu cuma pengen supaya preminya murah gitu ya, supaya komisinya balik ke kamu untuk polis pribadi. Terus kenapa akhirnya sekarang kamu udah jalanin, udah prospek gitu ya, udah sharing ke teman-teman kamu juga pengalaman kamu. Dan by the way teman-teman, Trisna ini spesialis asuransi jiwa. Jadi Trisna ini, Trisna kamu udah punya berapa nasabah? Udah ada 10 belum ya? Udah ya? Sudah, Kak. Ya, dari 10 nasabahnya Trisna itu semua ambil asuransi jiwa, teman-teman. Jadi dia sangat fanatik banget dengan perlindungan keluarga ini karena dia udah alamin, dia udah lihat gitu ya. Itulah yang membuat aku salut sama Trisna gitu. Jadi dia nggak jualan asuransi kesehatan gitu ya. Dia nggak pernah ngomongin asuransi kesehatan sama orang-orang yang dia sharingkan, tapi dia men-sharingkan betapa pentingnya kepala keluarga tuh punya asuransi jiwa. Karena kalau something happen sama kepala keluarga, keluarga ini jadi nggak baik-baik aja gitu. Dia fanatik banget dengan konsep itu ya, proteksi perlindungan keluarga. Nah, Trisna, boleh dong cerita, selama ini Trisna ini udah join dari mulai jalan bulan berapa ya, Tris? Agustus, September kira-kira gitu ya? Apa Oktober gitu ya, Tris ya? Tahun lalu ya, teman-teman ya. Kamu cara melakukannya kayak apa? Terus apa yang kamu sharingkan dan siapa yang kamu ajak ngobrol? Waduh, lucu ini sebenarnya. Gini, sebelumnya ya, jadi sebelumnya yang kemarin itu kan aku kan punya polis prudensial nih. Jadi to be honest, jujur Li, aku itu adalah hatersnya prudensial. Jadi sebelum ke prudensial, aku coba tanya-tanya agen yang lain sebenarnya, yang sudah dari segi karir sudah bagus, ada yang udah MDRT gitu ya. Itu lebih dari satu agensi yang besar-besar aja ya. Jadi aku bisa tanya 2-3 orang agen. Kalau yang dari Prudential sebenarnya cuma Kak Dinar. Jadi yang warisan ini, asuransi Prudential ini, ya aku suka banget sama produknya. Jadi aku itu termasuk orang yang PD-nya tinggi, hidup panjang itu pede gitu loh. Jadi kalau misalnya aku nggak mati-mati gitu istilahnya, tapi ya maksudnya nggak ada yang kekal kan, maksudnya nggak meninggal hingga usia 100 tahun gitu kan, karena nenekku juga ada yang meninggal usia 100 tahun gitu. Gimana uangku gitu? Aku mau tahu
di awal berapa yang harus ku setor, berapa kewajibanku, dan berapa yang akan ku terima, yang akan ku wariskan sama orang yang aku kasih gitu kan. Soalnya kan asuransi jiwa ini kita mengasuransikan kematian kita lah ya, kalau jiwa enggak ada. Jadi kita memproteksi income kita untuk orang lain, kepentingan orang lain gitu. Nah, aku mau tahu pasti gitu. Nah, ada pewarisan, cuma adanya di Prudential. Jadi kembali lagi ke Prudential kan, singkat cerita, nah, tadinya aku mau ngurus punya suami, tapi karena suami ini sudah ada record, sebenarnya recordnya itu karena medical check up loh. Suamiku tidak pernah rawat inap di rumah sakit karena sakit, tapi karena medical check up. Kami rajin sekali medical check up. $7 jutaan ya, hampir 8 juta. Wah, it's working gitu kan. Wah, bisnis ini nyata juga. Padahal yang closing itu satu teman yang nggak begitu kenal, satu kampung suami, cuma kenalan di Facebook gitu. Jadi, wah, aku cuma modal cuap-cuap, WA-WA gini kok bisa closing terus dapat duit kayak gitu. Kayak gitu deh. Terus ya, jadi yang tadi aku suruh closing tutup polis, aku suruh buka lagi di aku. Gitu. Oke, Tris, gimana caranya? Kamu kan nggak ketemu orang gitu ya. Teknisnya tuh sehari-hari kamu juga ibu kan, punya 2 anak kecil gitu, ngurus rumah tangga iya, terus kamu prospek juga. Cara kayak apa? Aktivitas harian kamu mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Oh ya, sebenarnya caranya itu udah gampang sih. Sekarang kita pakai aplikasi cekatan. Jadi kita itu nggak harus closing sama orang yang di sekitar kita. Bahkan nasabahku ada yang di Dubai loh, di luar negeri gitu, nggak pernah ketemu. Nah, yang di Dubai ini sama sekali tidak ada, maksudnya belum pernah ketemu secara fisik. Bukan teman gitu, cuma kenalan di Facebook dan mau tutup polis. Nah itu, jadi aku kayak berkah juga, haters jadi agen asuransi, jadi lovers gitu. Jadi kita sekarang pakai aplikasi cekatan. Kadang aku temani anak lagi di lapangan di GOR ya, main-main gitu kan. Ya kadang WA-WA-an, kalau mau closing ya tinggal visi ya. Nanti kita screenshot visi kita itu sebagai bukti. Nah, kita closingnya by cekatan. Gampang kok. Udah ada di Prudential. Sebenarnya semuanya udah disediakan Prudential, Kak. Ada YouTube-nya. Mudah. Oke, teman-teman, itu menurutku ya, Trisna ini punya belief-nya udah oke, gitu ya. Kenapa? Karena dia udah mengalami, lihat sendiri gimana keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dia sebenarnya tadinya udah kayak dia bilang ya, dia udah hater sama Prudential gitu ya, terus akhirnya dia jadi lovers, akhirnya dia tadinya dia suruh orang tutup polis gitu ya. Teman-teman bisa kebayang ya, di luar sana kan ada orang yang kayak gitu ya, nggak ngerti, terus suruh orang tutup polis. Nah, si Trisna ini dulu kayak gitu ya. Waktu kita chat sama dia gitu ya, terus aku ingat banget ya, Trisna itu kan bilang gini ke aku, iya soalnya kan aku bakal panjang umur, aku yakin aku panjang umur, aku sehat, nggak bakal sakit gitu ya. Terus kalau nggak meninggal, kalau nggak mati gimana uangnya? Tahu nggak teman-teman, aku pernah bilang gini sama Trisna, masalahnya Tris, kok pasti mati. Aduh, sampai segitunya ya. Karena Trisna ini, wah pokoknya orangnya detail banget teman-teman. Detail banget, dia tanya dari A sampai Z. Tapi karena dia detail, dia bertanya, dia paham produk ini, dia tahu ini bermanfaat gitu. Akhirnya dia, oh ini bagus, dan dia mau sharingkan ini ke orang lain gitu ya. Nah, Tris, itu kan awalnya
kamu seneng udah, oh ternyata cuman chat-chat ke orang, sharing-sharing, tahu manfaatnya bagus, terus jadi closing dapat duit gitu kan awalnya ya. Nah sekarang apa sih mindset yang kamu punya? Kenapa kamu meyakini bahwa kamu berada di kendaraan yang tepat dan kamu akhirnya mulai membuat bisnis ini jadi kendaraan kamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu yang lain gitu. Apa yang kamu pikirkan tentang bisnis ini yang mau kamu sharingkan untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau udah memulai tapi belum dapat feel-nya gitu. Apa pesannya, Tris? Pesannya gimana ya? Ke aku ya. Jadi kemarin itu aku terlalu fanatik, terlalu apa ya? Jadi kemarin itu sebenarnya pas Zoom itu, contohnya nih ada si Sieni Subiantoro. Nah dia orang kaya gitu kan, lulusan dari California University. Nah ada juga nih Kak Dinar, ya Kak Vivi. Nah orang-orang hebat semua sih ya. Coach Jason kan atlet gitu kan. Awak cuma bisa kayang doang. Nah ini atlet benaran. Terus tuh kok mau di sini gitu kan? Dulu agen-agen yang tema gitu kan kurang kompeten gitu. Jadi di MRT ini memang aku ketemu agen yang luar biasa, malah bikin aku feel so small gitu. Aku harus belajar gitu loh biar bisa seperti mereka. Jadi aku harus banyak belajar, maksa lagi otak ini untuk membaca kan. Jadi itu salah satunya bisa membuat diriku lebih baik, ya kan. Kedua, ini jadi kendaraan untuk memberkati orang karena aku udah jadi nasabah ya. Aku tahu gimana rasanya mendapatkan polis itu. Aku punya uang, tapi polis ini, proteksi ini nggak dibeli dengan uang. Bayarnya memang pakai uang, tapi nggak semua orang yang punya uang bisa punya asuransi. Nah, aku baru tahu setelah jadi agen. Jadi, terus aku juga lihat temanku, sahabatku, suaminya baru meninggal tahun 2021 juga. Nah, rumahnya kebakaran. Nah, jadi bukan ini ya, jadi bukan mau nyebar yang negatif ya. Cuman aku melihatnya seperti itu. Nah, aku membantu dia paling uangnya berapa? 1 juta, 2 juta gitu kan. Berapa seng itu dapat? Berapa genteng itu? Berapa sak semen gitu untuk buat rumahnya. Mungkin kalau ditanya suaminya, kamu mau nggak buat asuransi kalau tahu bakal pergi secepat itu? Karena asuransi itu nggak menggantikan kita, jiwanya, badannya, tapi paling tidak menggantikan income-nya, uangnya, sedikit, nggak bisa seluruhnya, paling tidak, ya contohnya nih, aku ambil yang 2 miliar sama suamiku, yang aku letakin di situ berapa rupanya? Mungkin cuma 1 kapling tanah. Makanya sekarang semenjak aku jadi agen, aku pengen lebih gitu ngambil. Jadi aku menempatkan nasabah itu sepertiku gitu loh Kak. Jadi ketika aku sharing ini, aku mau bantu kamu gitu. Karena pada kenyataannya nasabah itu yang paling diuntungkan. Nah, secara bisnis ya kembali ke tadi, ini memang konsepnya sangat bagus Kak. Kami sudah menerapkan ya kayak yang dibilang si Sri Mulyani ya, aset bekerja untuk kita. Kami udah coba itu Kak, sampai pinjam uang ke bank hampir 1 M ya, beli 2 truk, terus tuh orang bekerja ke kita gitu kan, gaji supir, datangin supir dari kampung sana, istrinya yang ditinggalin supir ini kita supply dulu uangnya, uang makannya, sampai si supir ini jalan bawa batu bara itu. Nah, belum lagi resiko saat itu ada pemilihan gubernur baru di Palembang, terus ada keluar lagi peraturan baru, truk nggak boleh lagi masuk kota. Ya singkat cerita, banyak banget resikonya, terus tuh keuntungan, bukannya untung, malah buntung. Jadi nggak jalan. Nah, terus di bisnis ini aku nggak ada modal sama sekali. Jujur nggak ada modal. Nggak ada modal. Karena kan memang tadinya mau jadi agen karena mau ambil yang komisi tadi kan, yang sedikit itu. Nah, aku mikirnya, nah nggak ada modal, terus bisnis ini ngasilin uang sama aku. Gaji pertama 7 juta. Dalam hitungan bulan, ya tergantung hasil, ya tergantung
apa ya yang aku kerjakan intinya. Kalau aku pengen gajiku lebih, ya bisa. 14 juta bisa. 14 juta sudah nyampe nih. Jadi maksudnya udah banyak yang aku terima dari bisnis ini. Terus kenapa aku harus main-main gitu? Tadi yang bisnisnya membutuhkan banyak modal, bukan hanya modal uang loh. Pikiran. Supirnya itu kan udah agak tua gitu. Aduh, gimana kalau misalnya terjadi risiko? Gimana kalau dia kenapa-kenapa? Apa yang harus ku indikan sama keluarganya gitu ya? Ya gitulah. Jadi ada beban moral juga ya. Aduh, gimana ini? Apalagi jalan malam kan? Gimana nih nanti supirnya sakit? Gimana anaknya gitu? Jadi menurutku bisnis prudensial ini sangat luar biasa. Jadi aku harus menghormatinya. Jadi aku sangat menghargai profesi ini dan aku juga meskipun aku agen yang baru belum ada 1 tahun, jadi aku tuh bukan bangga banget gitu. Jadi bangga banget. Jadi agen itu baru kali. Jadi dulu lihat agen itu gini ya. Sekarang jadi agen itu bangga banget gitu. Itu. Jadi kita harus bangga. Wow. Itu Dar. Oke. Jadi yang tadi diceritakan sama Trisna, teman-teman, sebenarnya Trisna ini udah pernah jadi kerja cari uang udah, kerja cari bisnis udah pernah. Jadi Trisna ini adalah salah satu punya pengalaman di bisnis konvensional ya yang dia ceritain tadi ya, bisnis batu bara. Itu modal sampai minjem ya teman-teman ya, bukan modal yang udah ada malah minjem lagi ya, bisa dibilang itu mulai dari minus ya kalau mau mulai bisnis konvensionalnya si Trisna ya. Nah teman-teman, tadi Trisna udah berbagi, udah sharing mindset apa yang dia lakukan dan cara-caranya seperti apa. Teman-teman boleh bertanya ya, santai aja, relax ya, Trisna akan jawab pertanyaan kalian. Kalau mau bertanya boleh 2 pertanyaan kita buka. Ada yang mau bertanya sama Trisna? Silakan. Aku mau dong. Boleh, silakan Jason. Halo Kak Trisna. Wong kita Halo. galo. Yeah. Pempeknya jangan lupa ya, sama kerupuk kulit. Oke, thank you Kak Tris buat sharingnya malam ini, keren banget. Nah, jadi pertanyaan dari Jason simpel sih Kak, kayak waktu awal itu kan bener-bener sebel banget tuh, ibaratnya udah bodoh banget lah sama Prudential. Kalau dibilang sebetulnya orang yang sebel itu kan cintanya besar ya. Mereka menaruh perhatiannya besar gitu. Tapi yang sulitnya adalah nurunin gengsinya itu loh Kak. Saat kakak, oh iya gue jadi agent nih sekarang di Prudential, yang dulu gue nyenye, dalam tanda kutip gue mesti jilat ludah sendiri nih. Nah itu gimana tuh Kak prosesnya sampai kakak bisa membuang pikiran-pikiran itu dan mulai di bisnis ini sampai sekarang dapat 10 nasabah lebih gitu loh. Hebat sih, luar biasa. Sebenarnya jadi jujur aja sama diri sendiri. Saya dewasa, saya orang dewasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa jadi haters gitu kan? Sebenarnya karena memang waktu dibilangnya SPAJ kan ada tuh proposal dikasih agent. Jadi aku nggak membaca sama sekali proposalnya, ilustrasinya, dan nggak membaca isi polisnya gitu. Jadi polisnya itu tertata rapi di lemari. Jadi hanya dengarkan apa kata agent. Oh iya. Jadi karena sebenarnya ya nggak boleh juga kita langsung salahkan agent gitu kan. Aku juga salah karena nggak baca. Karena di proposalnya, makanya aku main logika juga. Kenapa agent nggak ada yang dipenjarakan gitu? Orang-orang teriak nilai tunai. Karena sebenarnya Prudential itu transparan. Di ilustrasi itu detail dibuat bahwa nilai tunai itu tidak dijamin. Nah, kembali lagi aku belajar, wow, ternyata yang ku dapat itu banyak. Kalau kena cancer dapat sekian, kalau kena ini dapat sekian. Nah, seandainya kalau amit-amit ya, kalau misalnya terjadi resiko, nggak mungkin aku akan teriak, pikirku kan. Terus aku sehat, baik-baik aja, ini rugi, enggak juga. Jadi ini jadi bahan sama aku ya, bahwa kedepannya aku harus transparan sama si nasabah ini. Lebih transparan. Jadi
aku harus kasih tahu, misalnya dia ambil asuransi kematian, aku harus bilang, santunan ini hanya bisa cair apabila terjadi risiko meninggal. Risiko apa? Meninggal. Kadang aku suruh dia ulangin. Risiko apa? Meninggal. Jadi dia harus tahu risiko meninggal. Jadi jangan kau harapkan untuk menikmati asuransimu kalau kau ambil yang UP jiwa gitu loh. Gitu kan. Jadi aku bermodalkan itu. Jadi aku mengarahkan nasabah itu ya, semua bukan Canas juga ya. Kita satukan dulu ini pandangan kita bahwa asuransi ini adalah proteksi, bukan investasi. Nah, karena mungkin kayak tadi ya, kenapa? Sebenarnya bukan agen asuransi itu bagus loh. Jadi maksudnya aku bangga jadi agen asuransi karena aku sudah tahu keuntungan yang kudapatkan sebagai nasabah dan keuntungan yang kudapatkan sebagai agent. Jadi kalau misalnya terjadi risiko nih, besok meninggal, anakku punya ini ya, UP jiwa santunan miliaran gitu kan. Padahal untuk agennya berapa? Untukku sebagai agent komisinya berapa? Jadi yang paling diuntungkan siapa gitu. Jadi bahkan kalau aku panjang umur nih, masih hidup hingga usia 99 tahun, yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar masih dapat gitu. Agentnya cuma dapat berapa tahun gitu. Cuma 2 tahun. Jadi itu yang buat aku ini percaya diri gitu loh. Oke. Menjawab, Jason? Thank you. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi boleh sebelum kita tutup sesi dengan Trisna. Oke, kalau nggak ada lagi berarti teman-teman udah ini ya, udah menyimak dan mudah-mudahan aku yakin kalian dapat banyak hal ya dari mindset, teknis gitu ya, value-value yang di-sharingkan sama Trisna. Trisna, thank you udah berbagi sama kita malam ini. Kita doain Trisna tahun ini goalnya tercapai, mau dapat trip ke New York, ke Bali, terus promosi AAD di tengah tahun di bulan Juni. Good luck ya Trisna, thank you. Oke, sesinya udah kelar. Aku kembalikan ke Vivi Sabrina di Ancol. Thank you. Yuk kita sama-sama mau kasih applause dong ya, baik virtual maupun langsung buat Dinar, Trisna. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Dinar dan Trisna yang udah mau berbagi sama kita pengalaman mereka ya di bisnis ini. Teman-teman, itulah peluang bisnis yang Dinar sudah bagikan dan Trisna sudah jalanin dibagikan kepada kita ya. Apa aja sih yang mereka hadapin gitu. Nah, teman-teman, saya yakin kita semua yang hadir di sini pasti punya cerita sendiri-sendiri gitu ya, yang sangat unik gitu dalam menjalankan bisnis asuransi di Prudential ini ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah hadir. Tentunya saya yakin banget baik Dinar maupun Trisna ataupun teman-teman yang ada di sini yang sudah menjadi ya kalau kita bilang kan agen asuransi ya, tapi di dalam